sehat. Kemana aja sih? Iya biasalah. Aku sendirian loh di sini loh. Loh. Emang Po Alpa kemana? Po Alpa kan lagi siap-siap lahiran hari Senin. Hari ini tuh check up yang terakhir. Beneran? Iya. Kalau check up yang terakhir, berarti kan besoknya lahiran. Gue harus nyiapin duit dong, kan dari gua. Lahirannya dari gua lagi. Rencana tanggal 7. Dia lahiran aja menyesuaikan jadwal Raffi Ahmad. Dokternya udah nelpon Pak Raffi, ini siap-siap. Po Alpa sudah mau lahiran tanggal 7 ya? Tanggal 7. Oh iya, bagaimana untuk biayanya? Oh iya Pak Raffi, saya mau ingetin biayanya ini karena kembar double ya. Hah? Oh iya ya. Aduh, karena double lu jangan ngajak-ngajak gue patungan ya. Nah, sebenarnya kemarin begini, ini kan Enggak. ternyata kalau lahiran double itu biayanya 2. Ya itu urusan lu. Kan dari awal gue gak ikutan lu gini. Aku yang menanggung. Giliran double lu ngajakin gue. Gak mau. Gak mau lu aja. Udah gitu kan di berita-berita udah namanya lu. Gak ada gue nya. Lu aja sendirian. Telepon dulu. Coba telepon dulu lah. Ini juga bingung lah siapa. Apa gak diangkat-angkat? Hah? Gak diangkat. Mungkin kalau pakai HP lu kali penggalang dana tuh. Iya, Coba. Nih, gue gak diangkat-angkat nih. Lu gak diangkat? Gak diangkat dari tadi. Bener nih? Bener. Yang bener. Iya. Pantesan beberapa hari yang lalu Pak Alpa tuh. Nih, gue telepon ya udah. Haji Dedi Darmaji. Si Idung suaminya. Coba gue telepon. Bener. Ini suaminya nih. Lu nama lakinya? Haji Dedi Darmadi. Iya. Lu lakinya, gue itunya ya. Nggak diangkat. Haji Dedi Darmaji. Si Idung gue tulis suaminya Alpa. Si Idung tuh namanya Dedi Darmaji. Darlima ngaku hiji. Haji. Darmaji. Darlima ngaku hiji. Nggak diangkat. Gak diangkat. Ya udahlah, buat Alpa karena nggak diangkat, kayaknya saya nggak jadi. Udah. Tapi betul, hari ini tuh jadwal apa periksa dokter terakhir. Sebelum nanti insya Allah hari Senin akan proses lahirannya. Nanti pokoknya kita akan berusaha telepon, katanya kemungkinan lagi diperiksa sama dokter kali ya. Tapi ya inilah hidup. Ada yang lahir, ada yang pergi. Nah, beberapa waktu yang lalu senior kita pernah menjadi bintang tamu di sini juga. Baru 1 bulan yang lalu ya kira-kira ya. Bulan Juli akhir kalau tidak salah. Beberapa bulan yang lalu hadir ke sini, cerita-cerita sama kita. Kita juga pernah waktu itu ke rumahnya juga. Cerita di sini juga tentang kisah cintanya dan sebagainya. Aku tuh kaget banget, bener-bener lagi transit itu, aku lagi transit tiba-tiba dengar kabar itu. Semua terkejut dengan kabar ini, kepergian dari almarhumah Marissa Haque. Ini dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi kami dari keluarga besar Trans 7, dari keluarga besar FYP, kami semua turut berduka cita yang terdalam. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kita sudah bersama sahabat-sahabatnya. Ada Mama Kamelia Malik dan juga Mama Cinta Miat Menegara. Ya, pasti kaget kita semua ya. Banget. Kaget banget. Pokoknya luar biasa ini. Shock banget deh. Shock banget. Karena dalam masih keadaan sehat. Aku tuh ngelihat, kan lagi di transit kan, pas ngedenger kabar, ini aku ngelihat IG story-nya anaknya Bella. Mamaku mau dimakamkan. Ini aku bilang nih apaan? Tapi pas karena aku lihat IG story-nya almarhumah, itu masih 24 jam masih ada. Loh, ini kayaknya Mama Marissanya masih ada gitu, terus tiba-tiba nggak ada. Menurut cerita dari pihak keluarga, katanya memang di tempat tidur ya? Katanya di tempat tidur, pas Ikang baru pulang sama anaknya Ciki apa sama Bella gitu. Terus ngelihat di atas tempat tidur, ini cerita dari Ayah ya, dari Soraya, masuk ke kamar, posisinya laptop masih nyala gitu. Berarti dia karena baru aja kerja. Emang hobi banget menulis dan lain sebagainya. Belajar. Dia memang pendidik yang baik deh. Belajar, baca buku. Baca bukunya terus-terusan. Jadi syuting sama dia aja dulu. Jadi saya pernah syuting sama dia 2 kali. Serpihan Mutiara Retak sama Penginapan Bu Broto. Syutingnya di Jogja. Sebulan tuh sekamar sama dia. Baca buku terus. Baca buku terus sampai kita ngeliatnya sampai ya Allah, terus aja baca buku. Emang dia tuh hobi. Kita olahraga bareng terus
Dia juga lagi istirahat baca buku. Emang dia tuh seneng banget baca buku. Dan di akhir hidupnya pun tampaknya sedang menuntut ilmu juga, sedang berbagi ilmu juga ya. Belajar dan belajar terus. Tak ada sakit apapun menurut kabar. Enggak. Kayaknya nggak ada, Kedengarannya nggak sih ada enggak sakit. Iya. Karena kita juga waktu sebulan 2 bulan yang lalu, waktu datang ke sini dalam keadaan sehat, Betul. happy terus, Iya. sama Mas Ikangnya happy Kita terus. lihat kok. Nih, ini ada Kita lihat kita yang mau ini. Kita flashback. lihat. Ini kita lihat. Dulu gimana emang dulu suka misal apa gitu? Kan banyak kumbang-kumbang lain tuh bawaannya kan agak-agak gimana Ini mah gitu. digandrungi banyak banget. pasti. Persaingan ketat untuk mendapatkan hati Mbak Ica loh. Tapi dia memberikan sesuatu yang aku bisa bawa sampai ke kamar tidur kayak bunga potong gitu kan. Iya, Apa yang ingin disampaikan? Kata-kata apa sih yang bisa Gue mewakili? rasa perempuan yang paling gue cinta di dia. Nah, maksudnya pada saat mau menikah benar-benar gue berubah dan gue siap gitu loh. Dan kebetulan waktu gue demen banget sama dia, gue dalam kondisi yang jauh dari agama gitu, nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Jadi di tengah syuting, kita lagi syuting nih berdua di tinggal Landas Buat Kekasih, dia ngaji bro. Wow. Ngaji. Ya. Mei 2023 kemudian Juli 2024. Baru 2 bulan. Betul, dan itu sedang menceritakan proses merekanya dekatnya, Iya. saling cintanya. Dan tahu nggak Ivan, dia tuh lagi terus tampil kan, Ya. ada di sini, Ya, ada di sana. tumben loh. Tapi ngomongnya terus kayaknya arahnya ke situ terus. Tentang kepergian Tentang saya dulu gitu. kepergian dan emang kematian tuh ini di IG-nya juga Tam. Aku baca Dia tuh kuliah aja Ica nih kok sama murid-muridnya dia sempat ngomong gitu. Kok ngomongnya ke situ terus. Tapi kan itu biasa ya, karena memang dari dulu dia tuh agamanya bagus banget. Apa-apa tuh ngajarin. Aku tuh pernah dulu inget banget ya, nggak bisa lupa. Alika masih kecil, suka main di rumahnya dan nginep. Anak saya nginep di rumahnya gitu. Dia bilang, Mbak Mia datang, aku masak steak. Dia masak steak nih. Lu Kita masaknya makan. pinter. Kan steak zaman dulu kan segini-segini kan sirloin ya, tebel gitu. Terus aku makan kenyang, cuman sedikit aku sisain. Kalau makan jangan suka disisain, dosa. Banyak orang lain nggak bisa makan. Iya Ca, sebentar nanti dimakan lagi, tapi ini gede banget. Jadi dia emang selalu Memberikan nasihat petua memberikan kebaikan. nasihat, dan yang paling aku hormat dan seneng karena dia langsung spontan gitu, Iya, orangnya spontan. terbuka. Benar. Iya, iya, Dia kalau iya. apa aja diomongin langsung. Dia cantik, Iya. dia cerdas, dia ceria. Ya, Luar ketika biasa. di hari meninggalnya itu kan semuanya terkejut ya, karena kan Iya. memang maut itu tidak menunggu tua renta, tidak Betul. menunggu sakit dulu kapanpun Allah menentukan saat itu Iya, juga. Mas Ikang katanya drop banget ya. Aku tuh nangisnya karena Lihat waktu Ikang ya? datang, iya, karena lihat Ikang kayaknya kok Ikang nggak berdaya banget, kok Nggak pernah ngeliat Ikang hancur begitu. banget, belum pernah lihat kayak Waktu gitu. ibunya meninggal, Mas Ikan nggak sampai begini loh. Ini kayaknya iya. habis gitu Kayaknya kehilangan belahan jiwa banget. Satu itu, kedua kita kan semua aja kaget kan, Ya, apalagi Mas Ikang. iya betul, betul, Kaget betul, betul. banget kan. Istilahnya gini, jika misal sakit dulu, yang ditinggalkan dulu siap mental kan. iya. Ini langsung dan Karena nggak ada sakitnya ya. Iya, iya, langsung ke rumah Tiba-tiba. duka. Aku datang, Mama Mia, aku pas langsung. denger ya, mula-mula nggak percaya gini, "Oh, cek dulu, ini nanti kan suka ada yang Hoax gitu." atau enggak Ya, saya nggak mau tuh. Tapi terus dikirim, enggaknya anaknya sendiri kok yang bicara. Udah langsung sambil nangis gitu ya, inget dia gitu kan, inget cerianya dia, banyak banget cerita kita sama dia. Udah memang lama udah nggak ketemu, tapi kan suka ya komunikasi tetap. gitu. Akhirnya sampai di rumahnya. Waktu berangkat aja saya bilang, enggak, ini keluarga semuanya keluarga yang kuat gitu. Pas aku datang, aku nyari anaknya, nggak ada, katanya anaknya dua-duanya lagi di kamar karena masih belum kuat itu. Ikang mana? Ikang ada tuh di dekat jenazah Ica. Pas aku datang dia mukanya udah kuning, udah air mata, dikasih minum nggak mau, dikasih. Aku nangis Shock banget lihat dia. pasti ya. Katanya sampai pingsan-pingsan betul. Iya, berapa kali Mas pingsan Ikang tuh. tuh? Iya, waktu saya Tadinya rencananya kan mau dikuburinnya habis Zuhur. Zuhur, jadi habis Tapi asar katanya ya. masih kangen, masih pengen Masih berat. pengen berat. Jadi habis asar. Habis asar. Kaget ya, itu bener-bener itu nggak tahu ya, itu kalau kayak begitu serangan jantung atau apa. Nah, Kita ada beberapa temen yang juga sempat begitu ya, yang bikin kita kaget gitu. Beberapa teman-teman kita Iya, iya, artis iya. ya. Itu
emang shock banget sih gitu. Ya. Kita nggak bener-bener nggak ada siap mental. Ya, Sakitnya itu nggak yang ada. Ica bilang Tam, Hmm. itu ajal, nggak pernah ada yang tahu gimana dengan cara yang Kapan, seperti apa gitu, ya kan? Tapi ini menandakan Mbak Ica nih emang orang baik ya, Baik. nggak nyusahin Ya. keluarga, Dia nggak mah nyusahin orang baik, banget ya. baik. Ya. Baik sih dia. Itu meninggalnya sama kayak almarhum bapak aku juga gitu, bener-bener tek. Jadi Iya. Iya, bener-bener. kita ini yang Kita juga, ditinggalin, yang bener-bener kaget. nggak lagi kan. Habis cuci mobil lagi ketawa-ketawa meninggal. Dan Ya, itulah. siapa ya itu. Nah ini ada sebuah statement dari Caca Frederica juga yang kita lihat bersama ini dia. Ya Allah, dan kita juga semua terpukul, apalagi aku lihat juga Ciki. Iya. Ciki. Itu yang di makam, ya serba saya. Mungkin awak media berusaha mencari berita sebanyak-banyaknya kepada Ciki, bertanya tentang segala sesuatu hal. Tapi membuat Ciki juga merasa mungkin pertanyaannya kurang ada di tempatnya. Lihat nggak? Lihat, Mamanya? maksudnya Ya, itu. gini, memang kalau kita datang ke tempat orang lagi Berduka. memang pertama jangan membebani orang yang lagi Iya, sudah sedang berduka itu. Ya, itu satu ya. Kedua, kayak bertanya misalnya, maaf, kok bisa meninggal ya? Ya emang ada kelahiran, ada kematian, udah tahu kan? Iya. Jadi itu pertanyaan sebetulnya jangan. Tidak usah ditanyakan. Itu. Saat itu ya. Kita Ya. lebih kepada support, kuat Mas Ikang kuat. Ya, gitu. Mas Ikang pasti bisa, masih ada Bella, masih ada Ciki. Masih gitu. Harus kuat. Nah saat itu wartawan yang nanya tentang apa yang belum diberikan, bla 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 bla. Nah. Akhirnya membuat emosional salah satu anak dari Mbak Marisa dan Mas Ikang. Kita maklumin Ada aja. tayangannya ya itu ya, kalau tidak salah ya. Yang Benar-benar, karena ya mungkin kita lihat juga, aduh. masih baru dimakamin Ya. juga kan. Iya. Masih baru dimakam itu. Coba. Ya, tapi ya mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan, karena kehilangan orang terdekat, apalagi orang tua, belahan jiwa itu kan berat banget. Orang Iya, tua, bayangannya istri, tuh anak. gini, bayangannya tuh ya, kalau pergi udah pasti, ya kan? Semuanya Semua akan akan pergi, ya. Tapi lagi menjalani proses dari begitu harmonis, dari begitu sering jalan-jalan bersama, atau kan pokoknya sakinah mawaddah warahmah. Iya, betul. Iya, kan, berduaan gitu kan. melulu kan nggak pernah bisa. Iya gitu. Nanti bayanginnya saya tuh gini, aduh kalau mereka kangen gimana, gitu aja kalau aku tuh. Pasti ada kangen kan? Pastilah. Iya, iya, iya. Tapi iyalah. mudah-mudahan nanti kan Allah kan maha. Ya. Nanti memberikan Semuanya kekuatan. proses, ada proses kekuatan. Nah, ketika itu terjadi kan semuanya juga lagi remah, lagi rapuh. Iya. Ini ada tayangan ketika Ciki menjawab pertanyaan wartawan saat itu, kita lihat. Ya. Di tayangan lain menyebutkan ada yang bertanya tentang apa yang belum diberikan kepada almarhumah. Ya belum memberikan mantu. Senang kalian, maksudnya. Aduh. Iya. Nonton juga kan, Nah, agak kurang tepat ditanya di situ ya. sama kayak mau jodoh apa semua kan takdirnya Allah. Jadi Iya, kan iya. kalau ditanya Gak usah dipertanyakan juga gitu kan. Kayaknya timingnya nggak tepat. Mungkin kalau nanti udah sebulan, Iya, udah lewat, udah lebih tegar, lebih ya walaupun itu proses ya. Iya, iya, Ditinggal meninggal itu kan bisa setahun 2 tahun terus aja kita berat ya. beda-beda. Tapi kalau Nggak kayak tepat. Mama Tami, ada nggak kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupain? Iya itulah sekamar waktu di Serpihan Mutiara Retak, kita nggak sekamar karena syutingnya kan sama-sama dari rumah ya. Tapi waktu penginapan Bu Broto itu sebulan itu sama Ica. Jogja. Jadi saksi. Dia itu loh agamanya juga luar biasa. Dan romantis terus sama Mas Ikang tuh romantis terus ya? Ya, Ikang sih nggak ikut ke Jogja ya, cuman aku sama Ica sama kru yang lain. Sama Ikang ya telepon-teleponan terus udah gitu banyak nasehat, banyak ngingetin sholat gitu. Ica luar biasa, saya banyak belajar dari dia. Sholat subuh telat-telat gitu, nggak boleh telat, terus apa? Nggak Iya. boleh telat kalau soal Pokoknya dia sholat itu. serba mesen-mesen terus gitu. Nasehat Dan langsung, terus nasehat ya. langsung. Iya. Iya aja gitu. Ya, Mungkin orang yang kena tuh seperti Judas seperti apa sih gitu. Tapi justru itu kebaikan sama disampaikan kru secara juga langsung. baik, dia Baik, beliin dia baik. makanan, beliin jajanan Iya, gitu iya. sama kru-kru. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Pokoknya nih sosok temen tapi kayak ibu gitu ngeliatin. Tapi memang sama Mas Ikang juga sampai mau memisahkan itu. Iya, Iya. ini dia sekarang iya. Ini ada tayangan ketika Mas Ikang di pemakaman.
Kebayang ya. Iya. Udah Ica ngurus rumah tangganya bener, pintar masak. Hari-hari masak buat Ikang, buat anak-anaknya, kebayangnya. Iya. Sedih ya. Buat Ikangnya berat bangetnya. Kebayang tuh deh. Iya. Dan di kondisi lemahnya pun memaksakan diri untuk ikut Ya, mengantarkan. saya paling berat khawatir itu, waktu Ikan. dia masuk ke dalam karena kan dia udah pingsan. Terus aku tahu persis bahwa semua orang yang pernah nganter dan azanin siapapun di dalam tuh dia bilang suasana di dalam tanah itu Iya. oksigennya Berbeda. ya beda. Jadi waktu itu saya pikir ya Allah kenapa dia masih kuat, alhamdulillah dia masih kuat masuk azanin istrinya. Jadi artinya dia pasti puas. Ya, ya mengantarkan Ya, lepas terakhir ya. menghormati yang terakhir, Ya Allah. belahan jiwanya gitu ya, yang ya nggak bisa Aduh, dibilang. mudah-mudahan kalau mereka Ikang sih sehat udah ya, mudah-mudahan dia kuat Betul, ya. betul, betul. Cepet ini Amin. recovery-nya Dan- cepet gitu. Amin. Almarhumah meninggalkan cerita kebaikan untuk semua orang. Banget. Termasuk murid-muridnya juga. Murid-muridnya, ya. Kita lihat tayangan berikut. Duh, Tuh kan, Iya, iya. ya dia ngomong. Terus di selalu tempat ngomong kuliah, tentang meninggal. iya Iya. kalau saya meninggal, ini nggak mau nyusahin keluarga, mudah-mudahan doainya husnul khotimah. Terus saya nggak nyusahin keluarga, jangan pakai sakit, ini gitu. Dan benar dikabul. Ya, artinya permintaannya dia, kemudian pesan-pesan dia sebelum kepergiannya tuh, kayaknya dia udah dapat aba-aba gitu ya. Ya, ya. Ya kan gitu. Kadang-kadang kita Mudah-mudahan sadar ketika sudah terjadi. yang pasti mudah-mudahan kita minta dan berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan hilafnya, kemudian menerima ridho dan membuat Ica husnul khotimah, Ya, ditempatkan di surganya surga Firdaus yang terindah. paling indah di sisi Allah Amin, Subhanahu wa amin. Ta'ala. Kita tinggal mendoakan saja terbaik Ya. dan mudah-mudahan kita pun mengalami akhir yang indah. Ya. Amin. Insya Allah, ya Allah, sehat Amin. semuanya. Pinter sehat semuanya. masak Amin. Ica ya. Aduh. Ih, masakannya enak banget. Mudah-mudahan juga semua yang lagi nonton mendoakan semua dan juga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Dan Sebelumnya terima kasih Teh Tami juga sudah berbagi cerita di sini ya. Amin, amin. Nah, sesaat lagi kita akan bahas berita update lainnya ada hubungannya dengan keluarga Vena Melinda. Tetap di sini di FYP For Your Pagi. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang. Kita menuju ke bintang tamu berikutnya. Bintang tamu yang satu ini lagi happy-happynya karena anaknya sudah dilantik kemarin. Alhamdulillah. Yuk kita sambut yuk, ini dia Vena Melinda. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, selamat. Selamat. Waduh, Selamat ya. hebat ya. Ferel dilantik masih muda, Iya. ganteng. Udah mandiri, udah punya rumah, penghasilan luar biasa. Abis dilantik tinggal di nikah. Nikahin. Sama gue, sama orang lain. Gimana sih Selamat rasanya Mena ya. Alhamdulillah. punya makasih. anak jadi anggota dewan masih Dulu muda? Iya. Mama Mena kan waktu itu juga anggota Iya. dewan juga ya Mama Mena ya. Perjuangannya dilanjutin sama anak sekarang ya. Alhamdulillah, jadi nggak kerasa 2014 Ferel nemenin aku kan pelantikan. Oh, dulu, Iya, dulu. 10 tahun yang lalu. Iya, iya, iya. Ya nggak nyangka Gantian. 2024 gantian aku nemenin. Gimana tuh rasanya mau? Gimana sih rasanya? Kayaknya aku yang nggak bisa tidur, aku yang heboh. Lihat aja aku sampai panggil Mua. Iya, iya, iya. Makeup artis. Iya, 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 iya. Pokoknya kayak aku yang dilantik. Padahal waktu aku 10 tahun yang lalu dilantik Tidak nggak seheboh itu. Jadi perasaannya lebih seneng, Lebih bangga. lebih seneng Alhamdulillah. diri sendiri yang dilantik atau anak yang dilantik? Ya yang pasti kalau anak itu beda ya. Karena kan aku nggak nyangka Ferel tuh usianya kan 28 tahun. Aku aja waktu itu 37 tahun. Luar biasa. Jadi nggak nyangka ternyata dia memang disayang sama Allah, rezekinya bagus. Ya mudah-mudahan dia amanah fatonah. Itu aja yang aku Ya, selalu dipercaya doain. oleh banyak orang juga ya. Iya. Iya karena memang periode ini luar biasa. Aku aja nggak kepilih kan gitu. Jadi benar-benar Ferel yang paling aku pesennya adalah mental ya. Sama harus punya prinsip. Gitu. Emang dari dulu dia pengen masuk terjun ke politik atau gimana? Dia dari dulu pengen jadi diplomat kan. Oke. Makanya kan dari SMA suka debat bahasa Inggris. Tuh lihat tuh. Ih, gagah banget. Wah, ganteng ya. Pakai peci sekarang. Oke. Alhamdulillah. Ini pakai pecinya kan hari ini kemarin ke
Senayan. Tinggal ke masjid nih ntar lagi nih. Tinggal akad. Itu dasinya hadiah dari aku dasinya. Waktu dia ulang tahun aku bilang, Kak ini waktu pelantikan dipakai dasinya. Makanya yang lain itu kan rata-rata warna itu merah, dia putih sendiri gitu. Enggak, itu biru partainya dia deh kayaknya. Biru partainya Agak muda dia. dikit. biru Ya kayak gini, biru gini. Iya. Tapi kan mamanya kan sebelumnya pernah masuk ke area itu juga. Ada pesan-pesan khusus gak sih? Ya, wejangan dari mama pertama kali apa? gitu. Banyak, yang pasti aku bilang Kak, kalau ada kan di DPR tuh ada 5 staf ahli, 2 aspri. Oke. Baik yang di Dapil maupun di Jakarta. Aku bilang Kak, kamu harus punya surat integritas. Jadi semua aspri nggak boleh main proyek, nggak boleh terima gratifikasi. Jadi apa semua program pro rakyat harus diakses 1 juta %. Jadi kamu benar-benar harus turun ke masyarakat. Kamu harus fit and proper test sendiri ya, TA. Tenaga ahli, karena biasanya kalau ada sesuatu tuh justru inner circle yang paling bahaya. Oke. Jadi kamu harus peka. Nah peka itu harus kamu lebih rajin sholat, Karena lebih rajin sedekah. aku inget banget 1 minggu sebelum pencoblosan tuh aku kesentul ke rumahnya. Iya, ketemu kan? Iya, waktu itu ke rumahnya Feral sama mama bener-bener dikasih wejangan banget. Iya. Dan alhamdulillah ya dapet. Alhamdulillah. Tapi ini ada artikel Feral nih. Ini kita lihat dulu nih. Feral Bramasta akan sumbangkan gaji 1 tahun menjadi anggota DPR ke konstituen. Itu beneran? Iya, karena kan waktu itu dia punya komitmen politik ya, janji politik bahwa 1 tahun gaji dia sebagai anggota DPR itu mungkin untuk konstituennya. Karena kan daerah dia Jabar 7 banyak sekali, mungkin kan daerah pabrik ya, mungkin dia pengen meningkatkan UMKM, khususnya anak muda ya, untuk bisa usaha sendiri, mandiri. Ya, pakai mulia uang. sekali. Tapi kan di dunia entertainment juga sedang tidak bisa terlalu rajin. Ini pemasukannya gimana? Ya udah nabung kali, orang di banyak duitnya nabung kali. Iya itu nabung. Oh, gitu. Ya pasti kata dia sih makan tabungan, karena dia kan memang waktu kampanye nggak sinetron kan. Iya makanya. Dan sebelumnya juga udah enggak gitu. Dia udah cukup vakum lama loh. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun nggak main sinetron. Tapi tabungannya berarti banyak banget ya. Pinjem dong 100. Apa sih? Iya. Ujung-ujungnya enak ya. Iya. Padahal ini tabungannya Iya. Iya. Padahal setiap hari nih. Mama Mia ini. Iya. Ini padahal artis ini Mama Mia ya. Setiap hari TV dari nyala sampai mati masih ada orangnya. Iya. Sampai TV-nya mati, orang masih ada. Makanya percaya, Iya. rezeki itu pasti ada karena Allah udah tetapkan. Amin. Tidak akan nyasar. Iya. Jadi Feral Pinjam. pinjem dong 100. Mama Mena. Pinjam 100 buat kita. Tapi kan alhamdulillah Feral udah jadi anggota. Ngopi-ngopi. Nah, ada tugas sebagai abdi negara. Nah, Mama Mena sendiri udah Kak fokus dulu menjadi anggota dewan atau udah habis ini kamu cepet nikah? Iya. Wah itu dia, kalau kita sebagai ibu nggak bisa ya zaman sekarang nentuin kamu jodohnya udah nggak bisa. Yang bisa didoain. Mudah-mudahan dapat istri yang benar-benar bisa membuat Feral tuh lebih hijrah di jalan Allah. Amin. Itu yang paling penting benar kan. Kemarin deket sama itu nggak jadi ya? Itu sama yang lainnya? Bener ya sih Pipi. Belum jodoh. Oh ya. Gue mau ngomong tapi takut salah bagaimana ya? Ayo lah Pi. Bukan begitu, masalah adik gue juga di partai itu kan gak enak. Aduh. Karena isunya kan ke sana ya, tapi nggak jadi ya. Ya kita doain aja ya. Iya. Doain aja. Ya gimana? Iya. Ayo dong, statement apa gitu lah. Bu Putri sehat, Bu Putri. Saya doakan. Ya, tapi pas main ke rumah Feral tuh, Yang ini kan? iya. Iya ini. Iya. Ya sepertinya mereka tapi hubungannya baik ya. Oh, iya. Baik banget Kan hubungannya. satu partai. Satu partai. Dan Mbak Putri ini banyak banget ngajarin Feral. Salah satu yang itu soal gaji 1 tahun. Waktu itu kan lagi preskon. Terus Mbak Putri bilang, kamu kasih apa nih 1 janji politik. Nah kepikiran itu. Jadi Putri banyak ya memberikan Feral tuh. Jadi ketua fraksi loh. Ya, ya pastilah satu fraksi mesti solid. Harus solid. Tapi Feral udah paket lengkap, katanya udah sebetulnya udah menyiapkan rumah
untuk sang istri siapapun itu? Iya. Atau sudah ada calon lain? Jangankan rumah, itu kan di Sentul ada 3 kamar. Iya. Ini kamar anak pertama, Iya. anak kedua, anak ketiga. Kamar mama mana? Belum ada malah. Jadi dia segitu prepare. Udah Prepare banget. Rumahnya ada, kamar anak ada. Mobil keluarga ada. Iya, iya. Masalahnya calonnya udah ada belum? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ada bocoran gak sih? Vero tuh anaknya perfeksionis. Jadi kalau cari istri pasti yang bisa masak, yang orangnya rapi. Dia kan orangnya kan tahu sendiri kan. Rapi banget. Kalau Atala kan berantakan. Iya, iya. Teh Tami juga masaknya enak. Tami ya. Beres-beresnya bersih. Kebayang Teh Tami jadi mantunya. Irfan Hakim. Irfan Hakim, jangan salah. Ini wanita-wanita sendiri loh. Mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ini sendiri juga. Aduh, kita ya. Oh, kita ya. Kita tuh udah punya emang dunia sendiri. tidak perlu diurus. Tapi bener nih, tapi aku mau nanya nih. Kayak Mama Mia Kita sama Mama kebanyakan Tami. udah kebanyakan urusan. Iya kan? Tapi memang kalau kesendirian gimana caranya supaya nggak kesepian? Gimana caranya? Gimana Mama? Oh, banyak jalan menuju ke banyak. Roma. Banyak kesibukan, banyak jalan menuju ke Roma. Banyak, Vi. Banyak Bisa ketemu liku-likunya. teman, silaturahmi. Iya. Kemudian kerja sosial. Kemudian ngopi-ngopi, ngopi aja happy ya. Iya, ngopi-ngopi cantik. Ngebayangin kok jadi mantunya Vera Melinda tapi ini enggak benar. Jalankan mantu. Mantunya jalan. Tapi gue juga lupa. Dia bisa bilang, udah Vera, mama mau pergi. Mama gak tahan. Bayangin. Mama nggak tahan itu dua singa betina. Tapi aku lupa. Mama Tami sendiri. Mama Camelia Malik sendiri. Mama Vena Melinda sendiri atau bagaimana sih sekarang kalau boleh tahu? Kita juga lupa. Iya. Ya Bebet dulu ya. Oh berarti oh iya. 3 sekawan mencari cinta. Ya. Hehe. Tapi Mencari cinta dari cucu. Udah dari anak ya, dari orang tua. Oh ya Alif tapi ya. punten. Kalau berdua mah kan udah jelas. Ini maaf banget. Belum jelas statusnya. Iya nih, ini masih harus ini. Masih Didoain banyak Amin, doain. amin. Kan setiap orang tuh kan, Van, setiap orang punya liku-likunya sendiri. Iya kenapa belum ada talak belum ada talak atau bagaimana sih Mama? Bagaimana sih? Kita tahu deh. Iya Vena, ayo atuh Vena lagi. Gimana sih, Mama Vena? Jangan putus asa. Terus berjuang. Kan kita ikut seneng ya. Seneng deh kalau walaupun kita enggak. Iya, seneng deh kalau ngumpul sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Lu bukan ibu ya. Si Rapi mah. Ini mah benar-benar anak gue nih. Iya. Gimana sih Mbak Mena? Emang belum apa sih Belum ketok palu udah setahun loh Ini ini. kepo banget ya. Iya. Iya soalnya. Ini ketularan deh Eka sama Iya jadinya gimana sih? Gimana itu? Ini nggak sadar loh kita diajak sama dia kayak gini. Nggak sadar. Vena jadi gimana nih Gimana Vena? Ayo sih? atuh kriteria berikutnya. Kok menyerang sih? Jangan Kan nanya, menyerah nanya. tuh, jangan Nanya. Iya, jadi Dia sampai dingin tangannya. Jangan kelamaan sendiri Vena, nanti kayak kita kering. Nggak ada yang dengar kan? Kering dan garing. Kering dan garing Vena. Ayo Vena. Tapi gini aja. Soalnya belum selesai mau itu. selesai. Dia ada artikel. Belum ya. Makanya ada Bisa artikel. banget sih. Makanya ada artikel. Kita lihat artikel Kasih ini nih. kesempatan dia dong. Nih ada artikelnya nih. Tuh, Vena Melinda belum temukan alamat Ferry Irawan buat kirim surat panggilan sidang. Proses cerai masih terhambat. Bagaimana? Gimana ceritanya nggak tahu alamat? Kok alamatnya nggak tahu sih? Jadi kan waktu menikah palsu. Waktu menikah itu kan KTP-nya yang bersangkutan kan di rumah aku kan. Karena kan emang tinggalnya di rumah aku. Oh iya. Nah, jadi kita kirimnya kan ke alamat sesuai KTP. Ternyata kan orangnya memang nggak di sana lagi kan, udah 1 tahun lebih lah. Setelah kasus KDRT. Nah, aku bingung dong alamatnya di mana. Karena jujur aja aku nggak pernah nyatet alamat, tapi aku pernah ngirim kue. Cuma ke rumah ibunya kan waktu itu. Ya udah tanya ke ibunya. Nah, aku kirim ya sekarang alamat
ke ibunya. Mudah-mudahan itu tepat dan patut. Tapi belum ada respon. Belum tahu, karena kan dikasih waktu. Tapi kalau itu nggak tepat juga namanya panggilan goib. Sebentar. Nggak beneran panggilan goib. Halo, Ada ya, panggilan Mas Ferry. Ferry. Gimana? Ferry Mariadi, Ferry Mariadi. Ferry Rawat, oh, Ferry Rawat. Maaf, Tiba-tiba Ferry Mariadi. Ferry Mariadi. Iya Kang Ferry, ya. Ferry Mariadi ini, maaf. Maaf, sorry. Ya gitu, jadi ya kita tunggu kalau itu tepat ya berarti bisa dipanggil dengan patut ya. Tapi menunggu itu kalau sampai nggak panggilan, nah kalau panggilan goib itu artinya 4 bulan, nunggu lagi. Namanya panggilan Nunggu goib. lagi panggilan goib, makanya doain nih semua pemirsa supaya aku juga cepat selesai. Jadi Iya, nggak ada bener. pikiran lagi kan selesai. Apa karena ada nafkah yang itu tuh yang 60 juta. Oh itu udah lewat. Jadi gini, karena yang bersangkutan menggugat cerai duluan, ada konsekuensi sesuai undang-undang perkawinan. Kalau suami menggugat cerai duluan, dia harus membayar kewajiban mutah, iddah, dan madliyah. Dan waktu itu di waktu yang sudah ditentukan dia tidak hadir beserta kuasa hukumnya dan tidak membayar kewajibannya. Jadi akhirnya karena ada 6 bulan tidak ada kehadiran, tidak ada kabar, dianggap angus gugatannya. Oke. Karena gugatannya dianggap angus, berarti giliran aku menggugat. Nah inilah aku menggugat, tapi masalahnya alamat. Oke. Yang 60 juta udah nggak jadi. Ya kan udah gugur gugatannya, udah nggak berlaku lagi. Gak ada Lalu kewajiban mudah-mudahan bulanan dilancarkan. apapun gak ada. Nah ini yang aku bilang sama Feral, mudah-mudahan kalau dia masuk komisi 3, sebenarnya harusnya ada revisi undang-undang perkawinan. Bahwa kayak kasus aku, kan sudah digugat cerai. Kemudian di kasus yang lain ada KDRT, mestinya ya sudahlah diputus aja. Ini kan nggak angus. Jadi kan aku kayak mulai dari dari nol lagi ya. Oke. Kok Ya pakai mulai dari gitu nol. sih? Iya pas Karena pertanyaannya batuk. sih. Aku di batuk. Batuk Bu Haji, minum ini. Tiba-tiba seret ya. Mudah-mudahan cepat kelar ya. Welcome to the Jakarta. Tapi ini, Tetapi Welcome to the tapi ini, ini ada nih. mulai kering loh, mulai kering ini. Ini statementnya Atala. Apa statement Ada apaan? statementnya Atala tentang kriteria. Kalau nanti mamanya Calon ayahnya lagi. Coba nih. Atala Nova beberkan kriteria jadi ayah sambungnya. Ingin Vena Melinda berjodoh dengan pria seperti ini. Seperti ini tuh seperti apa? seperti Emang Nggak tahu seperti apa. andai ini sudah selesai Iya. perpisahan, akan mencari lagi, menerima lagi. Kayaknya aku mikirin anak-anak deh. nih aku mau nanya gini deh, Mama Mia mau nikah lagi nggak? Nah, Insya Allah nggak usah. Mama Tami mau nikah lagi nggak? Insya Allah udah tutup buku. Mama Mena mau nikah lagi nggak? kalau aku Mau berarti. Mama Mena mau nih, beda nih jawaban nih. belum selesai. Oh belum selesai. Ya bener dong. Iya. Ya nggak apa-apa lah, Vena kan masih muda. Iya. Nggak apa-apa. Gimana, lah. Mama? Enggak, kalau aku nggak ngoyo nyari. Karena kan dari dulu aku juga nggak nyari. Kalau nyari kan nggak 8 tahun sendiri ya, Mas. Iya. Bener juga Kalau sih. kemarin ketemu Oh iya, sebelumnya jodohnya 8 tahun. 8 tahun. Aku cukup orang yang cukup susah jatuh cinta. Nah, kalau kemarin karena aku pikir aku cari suami yang bisa jadi imam. Iya. Karena kan waktu itu aku baru berhijab ya. Tapi ternyata cari suami yang bisa jadi imam memang harus istikharah lebih banyak. Mungkin itulah evaluasi aku kurang istikharah. Oke, Nah, jadi sekarang harus istikharah. Tergantung Allah saja Tapi memberikan. aku selalu suatu- doanya gini, kalau memang masih ada jodoh, berikan saya yang gini. Amin. Tapi Amin. kalau nggak Kita ada, doain. Amin, amin. kalau nggak ada, ya berarti Ya, jodoh nggak di apa-apa. surga aja. Ya, bahagia bisa dengan cara apapun. Ya ini tuh Iya. panutan kakak-kakakku. Kemarin ada yang baru ulang tahun ke-8 ya? Fania. Oh Fania iya, ya? Fania sama ulang tahun Fania. Iya. Ada video ultahnya nih. Mana? Dia nyanyi. Udah 8 tahun aja. Pengen jadi dokter kan dia tuh ya, terwujud insya Allah. Udah bisa main piano sekarang katanya. Udah nyanyi. Nyanyi juga. Bisa balet, banyak lah. Alhamdulillah dia dikasih Allah juga banyak sekali ini ya. Ya, dan ngasih kebahagiaan banyak juga ya. Oh, iya, iya, pasti. itu pasti. Kalau nggak ada Fania mungkin aku nggak kayak gini lah. Iya, Itu malaikat kecil kali ya, Bu. Iya, meskipun badannya kecil sebenarnya dia healing aku terus sih dari awal. Penghibur Iya. hatinya tuh ternyata dia ya, selama ini Allah siapkan juga ya. Iya pasti. Anak perempuan kan aku nggak punya anak perempuan. Iya, iya, iya. Tapi dikasih justru lagi nggak ada pasangan hidup, dikasihlah anak perempuan yang Iya. aku selalu bayangin matanya gede, alisnya bagus. Bener ya? itu Iya. sama Allah dikasih. Kalau Fania udah besar jadi dokter boleh nggak request? Bisa suntik maco dia nggak?
Emang ada? Kalau ada gue mau tuh bikin. Suntik maco. Tapi itu luar biasa. Ada yang didandanin istilahnya tuh ya. Karena anak cewek itu didandanin pastilah. Dia ada main kayak Gigi kan ada si Lili. Iya bener-bener. Didandanin sama Gigi. Jauh lebih happy kan ada Lili? Iya. Aku juga didandanin sendiri nih pakai sendal. Pagi-pagi ngaca gitu. Iya. Kita gosip lagi yuk. Tapi kita gosipnya yang nggak boleh denger. Bagaimana kalau yang Oh iya, rahasia ya? kita mau ngomong internal, maaf ya, ini mah ibu-ibu urusannya ya. Tunggu ya, nanti abis ini juga akan ada orang yang hebat. Oh iya, ibu hebat. umur 13 tahun anak ini tapi luar biasa melakukan hal besar. Wow. Dan kita juga masih mencoba menelpon dan juga video call apa yang sedang diperiksa oleh dokter ya. Yaudah, jangan kemana-mana tapi FVP for your mind. Sinaran mentari menyinari menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Ini ada Babas, viral banget usianya baru 13 tahun. Beberapa waktu yang lalu ada video, ada ambulans yang di tengah kemacetan. Babas saat itu langsung apa Buka sih? jalan. Iya, aku Di lihat. jalan Babas. buka, iya. Kamu lagi ngapain itu? Jalan, biasa main. Lagi main. Terus kamu nggak takut itu kan banyak mobil-mobil besar terus kamu pinggirin? Enggak, Apa yang membuat kamu melakukan itu? di dalamnya pasien. Oh tahu di dalamnya ada pasien. Kamu tahu itu tuh darurat gitu ya? Ya, Baik banget ya. Iya makanya. Kan justru banyak orang-orang yang bermobil justru tidak memberikan jalan. Kamu langsung itu tuh semuanya disingkir-singkirin gitu. iya. Kemarin juga polisi berapa orang, 12 orang ke rumah. Kenapa Nek? Iya, polisi. Nih sampai kita lihat videonya tuh. Lagi hujan juga kan ya? Iya, hujanan. Langsung dilerai gitu. Ini memang dia punya rasa kepekaan yang luar biasa. Ya. Begini kan memang berarti ibunya yang hebat, yang neneknya berarti yang hebat, yang benar-benar bisa Ngajarin ini. ya. Orang tuanya hebat sekali, luar biasa. Kerja dengan rasa. Iya. Dan karena viral itu pula, tuh sampai lari-lari awas Ya gitu. ampun. Yang video ini tuh adalah si Hebat. yang ambulannya ya. Masya Allah merinding aku. Kamu Hebat loh. hebat. Bisa jalan. Berperi kemanusiaan banget ya. Ya Allah. Setelah itu ambulannya lewat, kamu bahagia. Iya. Ini pertama kali kamu melakukan itu atau sebelumnya juga kamu selalu melakukan itu? Pertama kali? Iya. Pertama kali? Pertama kali. Iya. Tapi karena Kan kebaikan mas sering kali ketemu ambulannya baru sekali, jadi Iya. kejadiannya ini ya. Iya betul. Iya, mau nolong ya. Berarti ini orang pahalanya kamu luar biasa. Pasti Allah Subhanahu wa taala jaga kamu, jaga Amin, kamu. amin. Amin, amin. Tapi karena viral ini pula, ini orang-orang juga tahu katanya kaki kamu tuh kenapa, coba berdiri sayang. Bengkok kaki. Kakinya tuh kenapa emang? Ini dari lahir seperti ini? Tadinya bekas Kenapa jatuh. kakinya? Kenapa gimana Mak? Bekas jatuh. Jatuhnya pernah umur jatuh. berapa? Umur 2 tahun lah. 2 tahun. Udah diurut, udah diapa. Oke. Udah diurut. Mana cita-citanya katanya pengen jadi pemain sepak bola gitu ya. Umur 2 tahun tuh jatuh gimana ceritanya? Jadi lari-larian sama temennya gitu. Patah. Mm-mm. Tapi nggak ke dokter, nggak diurut. Diurut, dibengker pakai itu. Sama dia dibukain, nggak mau. Namanya juga anak kecil ya. Itu nggak betah kali. Tapi ternyata di kondisi kaki seperti ini pun masih bisa berlari, Iya. bahkan bisa melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita malu loh, kita yang tidak diberikan kekurangan seperti ini, tapi justru tidak menggunakan maksimal ya kakinya. Ibu ini neneknya ya? Nenek. Nenek. Ibunya? Udah Ibunya meninggal. meninggal. Bapaknya juga Oh ibunya udah nggak ada. Udah nggak ada dari bayi. Waktu lahir Itu meninggalnya. Ibunya nggak ada. Iya, berarti diurusin sama dia nenek, diurus sampai sama segede gini. Sama nenek sampai sebesar ini. Iya. Bapaknya kemana? Meninggal bapaknya juga, dia mah udah Kamu Yatim piatu. piatu. Kenapa bapaknya? Meninggal Meninggal juga. juga. orang Jawa dia bapaknya. Bapak meninggal ketika kamu usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Ibu Lagi dia umurnya mau umur 2 bulan. Oh, habis ngelahirin, Iya. umur 2 bulan, ibu meninggal. Kemudian pas 4 tahun, bapak meninggal. Iya. Ini nenek dari orang tua ibunya atau bapaknya? Dari ibunya. Ibunya. Jadi mah udah kayak ibu kamu ya? Iya dia mah kayak ini udah apa-apa juga sama saya aja. Sekolahnya lanjut nggak ini tuh? Tahu itu udah didaftarin lagi mah. SD lulus? Enggak.
Kenapa? Kerja kali. Iya, iya. Kenapa kamu nggak ada biaya atau apa? Atau kenapa? Males. Ceritanya saya masukin lagi, gurunya itu ngomong. Atau males atau apa gitu. Udah katanya cari aja SD yang lain gitu kata Bu. Oh nggak betah di SD-nya, iya. Kok bisa Bu? Kenapa emang? Ya udah cari aja katanya SD yang lain kata gurunya gitu. Kok Ibu bisa sih kataku. Aturan Ibu kalau muridnya itu harus bisa mengatasi Bu. Enggak katanya gitu. Cari aja SD yang lain. Masih gitu. mau sekolah deh? Masih mau? Masih mau nerusin sekolah? Kok itu kan banyak program dari pemerintah juga ya. Banyak. Ya, selesaikan SD-nya, SMP. Emang mau jadi apa kamu tuh? Cita-citanya? Cita-cita. Apa PP? Apa? Pengen jadi Satpol PP. Tuh, Satpol PP juga. Iya. Harus ada pendidikannya juga ya. Badan harus kuat, harus sehat. Ada jenjang pendidikannya juga. Pokoknya yang paling penting kamu sayangin nenek kamu terus. Karena kan ibu kamu udah gak ada, papa kamu udah gak ada. Biar kamu doain terus. Dan nenek kamu ini yang kamu rawat supaya nanti berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti nanti dikasih Nih, sama kamu. ada hadiah buat Bapak. Nih. Ini mudah-mudahan bikin kamu bersemangat lagi. Amin. Kalau mau dibuka boleh. Buka dong, lihat dong. Tuh, dapat sepatu bola dan bolanya juga. Langsung happy. Mau dipakai nggak? Mau cukup ya? nggak nih? Wah, Cukup nggak ya? Nah, pakai dong. Tuh keren. Keren banget. Keren. Seneng bola ya? Iya katanya. Seneng bola. Nih coba nih, kalau mau dipakai cobain nih. Katanya ngefans banget sama Arhan. Iya. Betul ya? Iya. Kamu suka marah tadi aku WA Arhan belum dibales. Iya. Masih istirahat juga katanya. Arhan pemain bola. Jadi pokoknya terima kasih sudah memberikan inspirasi. Lakukan kebaikan dengan cara apapun. Yang kamu lakukan mungkin tidak seberapa tapi justru efeknya besar. Betul. Dan itu pelajaran juga kalau ada ambulan itu pasti di dalamnya itu ada orang yang sedang sakit atau sedang pokoknya sedang darurat. Berikan jalan. Iya. Itu udah jadi etika di jalanan ya. Iya betul. Dan juga kita doain buat Mama Mena sehat terus, Mama Mia juga sehat terus, Mama Tami sehat, sekeluarga juga semua sehat, dan juga nonton kita sehat terus. Ya amin, saling doain semuanya ya. Jangan lupa nonton FYP setiap hari Senin sampai hari Jumat hanya di Trans 7. Sampai lupa lagi. Nanti Mo Alfa mau lahiran. Ada Mo Alfa Oktober, besok Senin. Oktober insya Allah Mo Alfa akan melakukan lahiran eksklusif di FYP. Eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nih.